Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma basholli ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi salimiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakat. Inna kunna munzirin. Fima yufraqu kullu amrin hakim. Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, mubarak. Inna kunna munzirin. Sungguh kami memberikan peringatan. Fima yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu juga dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Jamaah subuh Masjid Al-Jihad Muhammadiyah rahimani rahimakumullah, para shaimin dan shaimat yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat Allah, alhamdulillah kita masih bisa diberikan waktu untuk beribadah di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, bulan ini bulan yang sangat luar biasa, peluang yang paling luar biasa baginya untuk beribadah. Apalagi mudah-mudahan insyaallah kita ini masih diberi Allah kekuatan. Mudah-mudahan kita doakan sampai kita menyelesaikan Ramadan dengan sempurna, dengan baik. Sekaligus yang harus kita perhatikan di Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi yang paling dituntut kita adalah mempuasakan hati kita dari segala goresan-goresan selain dari Allah. Menempatkan Allah di hati kita seberapa jauh dan besarnya. Itulah yang dituntut kita dalam Ramadan. Tazkiyatun nufus wa tazkiyatul qulub. Pensucian hati, jiwa, dan pensucian hati. Dari mana? Goresan-goresan debu-debu. Ini kaca masjid kita ini 11 bulan enggak dilap, kira-kira berdebu dah? Iya gitu. Bagaimana hati itu yang penuh dengan mata, telinga, kotoran yang masuk ke dalamnya. Imam Al-Ghazali menyebutkan afat-afat dari hati itu, debu yang dibuat dosa sekecil apapun dia akan lengket menjadi hitam di hatimu. Ramadan
bulan yang penuh berkah, yang satu-satunya yang mampu mensucikan diri, khusus diberikan Allah kesempatan kepada orang beriman. Nah ini Bu, kita beruntung di negara kita Indonesia. Bagaimana kalau kita lihat seperti Afrika itu? Tuh ya Allah Rabbi, dengan suhu 5 derajat Celcius, puasa 22 jam. Bayangkan tuh, suhu 5 derajat. Kira-kira bekuda tahan beribadah ke masjid. Tidak pernah tinggal mereka. 22 jam puasanya. Ya Allah. Kita ini berapa jam? 13 jam. Masih juga merengek. Puasa pertama banyak merokok. Padahal ancaman Rasul sudah ada. Orang yang berbuka di bulan Ramadan belum waktunya berbuka, belum waktunya, nanti di akhirat berkecuran darah seger dari mulutnya. Hati-hati yang berbuka. Berbuka belum waktunya. Persoalannya adalah bagaimana orang dah puasa sedangkan yang berbuka, yang puasa yang tidak waktunya, darah berkecucuran dari mulutnya. Siapa ini ya Jibril? Ini contohnya umatmu. Ini sungguh miris kita melihat kadang-kadang umat Islam sudah tua 45 tahun, 50 tahun belum berpuasa. Malah dia tentang puasa itu dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah di bulan Ramadan. Mercon, jual mercon. Tidak pantas dilakukan orang mukmin di bulan Ramadan. Tidak pantas, Pak. Allah memuliakan Ramadan. Kenapa kita begitu? Memilihnya bulan satu, bulan khusus di antara 11 bulan diprioritaskan oleh Allah, bulan Ramadan. Dibuka Allah dengan seluas-luasnya. Ini mercon lagi dijual di Ramadan. Ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Pantaslah bumi ini ditimpa oleh musibah, kapal tenggelam segala macam. Itu semua apa? Zaharal fasadu bil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Kenapa? Dosa yang diperbuat manusia. Menentang Allah dengan terang-terangan di Ramadan. Buka warung makanan, ya ditutup dengan kain tapi setengah, tapi dilihat dari bawah kakinya nampak. Umat Islam betul-betul munafik. Inilah makanya azab Allah muncul. Kita lanjutkan. Turunnya Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran sebagai obat. Al-Quran obat. Obat dari apa? Syifa'un lima fis sudur. Nah, itu. Obat segala penyakit yang ada di dalam dadamu. Dengki. Kadang-kadang berbuka puasa di Ramadan di Al-Jihad masih dengki dengan orang lain datang. Tidak ditegurnya. Berbuka. Masih juga dengki. Robah itu. Dengki itu menghapus semua amal. Kama takulun narul hataba, sebagaimana api membakar, menghanguskan semua amal kamu. Buanglah itu. Obat. Dibaca Al-Quran tapi jadi obat.
Nanti kita sampaikan apa kata Ibnu Taimiyah, kenapa Al-Quran tidak berfungsi di umat manusia. Nanti saya sampaikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Isra ayat 82. Kami turunkan Al-Quran adalah menjadi obat, rahmat bagi orang beriman. Obat bagi siapa? Bagi orang beriman. Rahmat bagi siapa? Bagi orang beriman. Jadi yang membaca Quran ini harus orang beriman supaya menjadi obat. Kalau dengki juga masih membaca Al-Quran, dengki juga masih, berarti harus ditanya orang membaca Al-Qurannya. Tuh. Diancam Allah di surah As-Saff. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu membaca Al-Quran tetapi tidak kamu amalkan? Membaca Al-Quran kabura maqtan indallah, besar sekali dosa yang akan kamu dapat dari Allah. Kamu ucapkan kalimat-kalimat Al-Quran tetapi tidak kamu amalkan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hatilah Bapak. Obat. Datang musibah, Al-Quran menjadi obat. Baca surah Al-Baqarah 155. Oh, bukan hanya aku saja yang ditimpa oleh musibah, orang lain juga ditimpa oleh musibah. Walanabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'. Seterusnya ayat. Baca. Kalau kita sedang ditimpa musibah, baca ayat itu. Kalau sedang ekonomi di bawah, baca ayat itu. Kalau sedang kita dirusuh oleh sesuatu masalah, ayo baca ayat itu. Obat, 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 obat bagi orang beriman. Itu kuncinya tadi. Al-Quran obat bagi orang beriman. Tuh. Apapun dia masalah, baca Al-Quran. Curhatlah dengan punyanya. Dekatkan diri dengan Allah, jangan jauhi dia. Allah tetap memperhatikannya. Ihfazillah. Jagalah Allah itu. Pasti Allah akan menjaga kamu. Macam mana menjaga Allah itu? Ayo selalu dekatkan diri dengan dia. Dekat. Makanya puasa itu selalu pendekatan diri dengan Allah. Menempatkan Allah itu di hati kita. Sebesar apa kita dapatkan Allah itu? Itu yang diharapkan dalam puasa itu. Supaya kita nggak ngaur, mata nggak ngaur, telinga nggak mau ngaur. Ini enggak. Puasa mata masih ngaur, telinga begitu juga, hati apalagi. Kenapa? Karena Allah nggak ditempatkan dengan sesungguhnya. Kata Ibnu Qayyim, tuntutannya adalah apakah hatimu berisi dengan zikrullah? Karena orang yang puasa itu yang paling duduk, yang paling besar pahalanya, amal ibadahnya itu adalah ketika zikirnya panjang dengan Allah. Kata Ibnu Qayyim, panjang zikirnya di sini bukan artinya subhanallah, bukan itu. Menempatkan Allah itu. Nih. Kita lanjutkan. Al-Quran sebagai furqan. Al-Quran sebagai furqan. Sudah jelaskan Allah surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Apa gunanya Allah turunkan Al-Quran? Furqan, pembeda. Tauhid dengan syirik,
Riba dengan apa namanya? Jual beli. Tuh. Furqan. Berhijab dengan tidak berhijab, furqan. Membedakan orang yang sholat yang benar dengan sholat munafik. Furqan. Kalau ingin tahu sifatnya orang beriman sholat, pelihara baca surah Al-Mu'minun. Kalau ingin tahu sifatnya orang munafik sholat, baca surah An-Nisa. Perhatikan di situ. Ini furqan, pembeda, supaya kita bisa termotivasi di mana sebenarnya kedudukan saya beribadah ini. Tuh. Paham sampai situ, Bu? Paham? Furqan. Membedakan tauhid dengan syirik. Membedakan yang halal dengan haram. Sini. Membedakan ahli surga dengan ahli neraka. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Furqan. Lanjut. Al-Quran sebagai rahmat. Al-Quran sebagai rahmat. Ini masih berkisar di surah Al-Isra. Ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Menjadi obat, penawar segala macam penyakit, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang persoalannya adalah bagaimana Al-Quran ini supaya bisa menjadi rahmat. Ini Bapak Ibu yang muslim ini, ayo coba. Bukan hanya bacaan saja, enggak. Bagaimana Al-Quran ini berfungsi sebagai rahmat di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada macam itu, kita akan diancam oleh Allah. Sini harus kita pahami. Fungsikan Al-Quran sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita satu kemudahan. Ini. Kita lanjutkan. 3 fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah. 3 fungsi Al-Quran ditinggalkan oleh Allah. Tadi turun-turunnya. Ini fungsi. Apa fungsi pertama? Mukjizat. Itu pertama. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang abadi kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat Muhammad dan seterusnya sampai hari kiamat. Tidak ada kitab lagi setelah itu sampai kiamat. Tuh Pak, mukjizat itu ada 5. Mukjizat secara turunnya sudah aku sampaikan tadi malam. Bagaimana mukjizat turunnya? Allah pilih khusus turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Mukjizat turunnya. Allah pilih khusus yang membawa Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah, malaikat yang dipilih oleh Allah di antara sekian banyaknya malaikat, malaikat Jibril alaihi salam. Allah pilih khusus yang menerima Al-Quran, bukan Nabi Yunus, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Hud, tetapi dipilih oleh Allah dan dijelaskan kepada nabi-nabi lain, ayo kamu bernubuah kepadanya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Tuh. Yang kedua, mukjizat yang kedua,
Allah memilih malam turunnya Al-Quran, dipilih malam khusus Lailatul Qadar, Lailatul Mubarak. Membacanya diberi ganjaran pahala 1 huruf 10 kali lipat. Para ulama banyak berpendapat karena dia diturunkan di malam Mubarak, malam Lailatul Qadar, dibaca dengan kalimat yang baik Al-Quran, diberi ganjaran dengan ibadah berbanding 1000 tahun. Bayangkan tuh, subhanallah. Luar biasa. Ini Al-Quran. Anda juga mau? Ya Allah, ya Rabbi. Mukjizat yang kedua, mukjizat mendengarkannya. Ya Allah. Makanya kalau orang baca Al-Quran diam, tidak boleh bicara. Kalau ada yang bicara, tutup dulu Qurannya. Saya waktu di Makkah kemarin, masih ingat saya, datang laskar, ada kawan di sebelah ngobrol, saya buka Al-Quran, disuruhnya ditutup Al-Quran. Subhanallah. Ini. Jadi supaya Al-Quran itu menjadi rahmat bagi kita, ayo diam kita. Waktu kawan membaca Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, diam kamu, dengarkan. Diam, dengarkan. Apa gunanya supaya didengarkan dengan diam? La'allakum turhamun. Supaya kamu dapat rahmat. Tuh. Diam. Bukan hanya sekedar dibaca Al-Quran, waktu ceramah Ustadz diam. Ini ngobrol. Subhanallah. Kalau sekiranya malaikat itu ngomong, marah murka di sini nah. Di sini ada malaikat menaungi orang-orang yang duduk dengan tabligh ini. Apa fungsi mereka itu? Mendoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah mereka yang duduk ini. Rahmatilah mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Selama kita belum bubar, doa itu selalu diucapkan oleh malaikat. Dia murka pada orang yang bicara waktu Ustadz bicara. Ini kadang lebih keras bicaranya daripada Ustadz yang ceramah. Subhanallah. Robah itu. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang buruk tuh. Perbuatan buruk namanya di masjid Allah. Jadi mukjizat mendengarkannya. 3. Mukjizat membacanya. Ya Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Al-Quran itu diturunkan di malam Qadar lebih baik 1000 bulan. Dibaca, diberikan ganda pahala. Lebih dari 700 ganda pahala. Tuh. Kali lagi 1000 bulan. Ya Allah. Keempat, mukjizat pada isinya Al-Quran. Mukjizat pada isinya Al-Quran. Al-Quran menjelaskan segala hukum-hukum yang ada di dalamnya. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sebagai tauhid, akan tetapi menyangkut seluruh kemaslahatan kehidupan duniawi wal akhirah. Makanya di Hadza Wada itu dijelaskan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrayn ma in tamasyaktum bihima lan tadillu abada
kitab Allah wa sunnati rasul. Ini hajjah wada, waktu perpisahan Rasul dengan sahabat. Haji terakhir, turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum. Abu Bakar merasa gembira. Umar bin Khattab menangis. Dua ini menjadi sejarah bagi tokoh umat Islam kebangkitan dunia. Kenapa Abu Bakar itu ketawa? Kenapa Umar bin Khattab itu menangis? Di saat ayat ini turun, ada apa? Ini Umar merasakan sudah dekat perpisahan dengan Rasulullah karena agama telah sempurna. Abu Bakar Siddiq merasa senang, tidak ada lagi tambahan agama ini karena sudah lebih sempurna, sudah dilengkapi. Dua tokoh ini menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat para sahabat Rasul. Al-Quran sebagai mukjizat membacanya. Ini Bu, baca supaya kita tahu, membagi harta waris supaya kita tahu, jangan pakai adat, jangan tentang hukum Allah. Tidak lebih mulia adat daripada hukum Allah, lebih tinggi di atas segala-galanya. Ini hati-hati. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pedoman. Ini penjelasan di sini banyak. Pernikahan, sini baca. Bagaimana supaya sukses rumah tangga, suami punya peran sebagai punya hak kewajiban, istri punya hak kewajiban kepada suami. Tidak boleh semena-menanya. Ini kadang-kadang suami karena dia levelnya agak sedikit, status sosialnya agak tinggi sedikit dari suami, suami tidak berfungsi. Ini jaga itu. Al-Quran memberikan penjelasan bagaimana suami, bagaimana haknya istri. Walaupun seorang istri punya status sosial lebih tinggi daripada suami, sebaliknya seperti itu. Al-Quran menjawab. Ini banyak perubahan dari Al-Quran kalau kita pelajari. Contoh bangsa Arab, jahiliyah berubah dengan masyarakat tauhid. Mesir kuno 400 tahun sudah punya peradaban mereka. Datang Al-Quran, mereka berubah 180 derajat menjadi bahasa mereka, bahasa Al-Quran. Persia dan Romawi tunduk dikarenakan Iqra Al-Quranul Karim. Nih membaca. Kalau ini dibaca dengan benar, ditadaburi dengan benar, makanya saya sampaikan kepada ibu, jangan hanya sekedar memfokuskan membaca dengan khatamnya Al-Quran, tetapi usahakan macam mana menghatamkan terjemahan Al-Quran supaya bisa menjadi tadabbur. 5. Mukjizat Al-Quran sebagai syafaat. Di hari kiamat nanti, siapa yang membaca Al-Quran dengan jujur, dengan ikhlas, dijawab oleh Rasulullah di riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang bacanya dan semua sahabat-sahabat yang ada dengannya. Ya Allah, ini tidak ada amal ibadah yang bisa memberikan syafaat selain dari Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada Bapak dan Ibu. Al-Quran yang bisa. Maka baca dengan baik.
Tidak bisa membacanya 1 ain, baca 2 surat atau 2 juz supaya bisa bermanfaat. Ini Bapak Ibu. Jadi Al-Quran yang terakhir, guna fungsi turunkan oleh Allah adalah menjadi syafaat, penolong, penyelamat dari siksa yang luar biasa dahsyatnya di yaumil akhir. Tidak bisa kita bayangkan manusia di sana bagaikan paku bersusun. Tidak ada sejengkal bumi pun yang kosong dari langkah kaki manusia di akhirat. Bayangkan rapatnya manusia di sana. Orang yang baca Al-Quran mendapat ketenangan, sejuk, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya hormati, kata Ibnu Taimiyah, kenapa Al-Quran itu tidak bisa berfungsi seperti kepada sahabat Nabi di zaman Rasul? Ada 3 sebab nih yang harus kita camkan. Kenapa Al-Quran tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsinya Al-Quran kepada sahabat Nabi di zaman Rasul sampai zaman keemasan umat Islam? Kenapa umat Islam sekarang tidak bisa bangkit dari Quran? Ada 3 hal, kata Ibnu Taimiyah. Umat Islam meninggalkan Al-Quran. Nah ini penyakit nih. Umat Islam meninggalkan Al-Quran. Tapi yang lain dibaca. Al-Quran enggak. Padahal yang tingginya semuanya adalah Al-Quran. Tidak. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inni qaumin takhuzu hadzal qur'ana mahjura. Jawaban Allah, kenapa Al-Quran itu? Al-Furqan ayat 30. Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Hazal Qur'ana mahjura. Al-Quran ini diabaikan mereka. Ini yang terjadi. Maaf ya, banyak umat Islam itu nggak peduli dengan Al-Quran. Malah tempatnya di rumah juga Al-Quran itu tidak terhormat. Ada rak di bawah, di situ taruh. Nggak boleh. Nggak boleh Bu, Bapak. Walaupun meja ibu itu seharganya 12 juta, nggak senilai dengan ini. Sepenuh langit bumi tidak sama dengan ini. Dengan Al-Quran tidak bisa diimbangi Bapak Ibu. Sepenuh langit dan bumi. Dengan harga 12 juta. Kursi kamu di rumah. Bayangkan tuh. Jangan main-main dengan Al-Quran. Karena umat Muhammad itu mengabaikan Al-Quran. 2. Kenapa umat Al-Quran tidak berfungsi, kata Ibnu Taimiyah, kepada umat manusia saat sekarang? Umat Islam membaca Al-Quran tetapi tidak tahu isinya. Umat Islam membaca Al-Quran tapi tidak tahu isinya. Masalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmilu kamasalil himar. Perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat seperti orang yang membawa himar, membawa kitab. Himar itu membawa kitab, nggak tahu apa isinya yang dibawanya itu. Himar di tanah Arab itu dibawanya kitab-kitab, tapi nggak tahu isinya. Begitulah umat Islam itu sekarang. Makanya kita ini diperolok-olok terus, dihina terus. Kenapa? Tidak memahami isinya Al-Quran dan tidak menerapkan dalam kehidupan Al-Quran. Itu penyebabnya. Karena kita sendiri umat Islam itu melemahkan diri kita. Nah, sama dengan zaman sahabat.
sabiqul awalun. Kalau mereka tidak beramal, tidak lepas dari qala Allah wa qala Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak, nafsu yang duluan baru beribadah. Bangkit dah, hancur. Ini penyebabnya. Umat Islam yang baca Al-Quran tidak tahu isinya. Ayo, baca terjemahannya Al-Quran supaya kita selamat. Tahu kita hukum-hukum yang ada dalamnya, larangan-larangan dan perintah-perintah yang ada dalamnya. Beruntunglah ibu-ibu yang mendidik anaknya tahfiz Quran. Beruntunglah bu, beruntung bapak-bapak. Nanti di akhirat akan anak itu memberikan mahkota ke atas kepala ibu dan bapaknya. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Diberikannya mahkota. Bahagia betul seorang ibu bapak yang mendidikkan anaknya kepada tafsir Quran. Ayo, mari. Kapan lagi? Di Ramadan ini kesempatan bagi kita. Yang terakhir, kata Ibnu Taimiyah, kenapa umat Islam tidak bangkit dari Al-Quran? Umat Islam membaca Al-Quran, tahu isinya. Ini, umat Islam membaca Al-Quran, tahu isinya Al-Quran, tetapi tidak diamalkan. Ini penyebabnya. Tahu dia dosa di sini. Makan harta riba, tahu dia. Tapi tidak tinggalkannya. Makan harta yatim, tahu dia dosa. Siapa yang memakan harta yatim menyalakan api neraka di dalam perutnya. Neraka itu apa tidak? Jibril turun mengajar Rasul. Sampai-sampai Nabi ngomong, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Neraka jahanam itu Pak, dinyalakan apinya 1000 tahun menjadi merah. 1000 tahun. Dinyalakan lagi 1000 tahun menjadi hitam. Dinyalakan lagi 1000 tahun menjadi putih. Ya Allah, coba kita bayangkan dahsyatnya neraka itu. Begitulah orang yang durhaka nanti di akhirat. Walau taro izil mujrimuna nakisuruhum inda rabbihim rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal solihah. Sekiranya kamu melihat orang-orang yang mujrimun, yang berdosa itu, malu mereka menundukkan mukanya di hadapan Allah. Sudah kami lihat ya Allah dengan mata kami siksamu ini. Sudah kami dengarkan ya Allah dahsyatnya siksamu ini. Rabbana abasarna. Sudah kami lihat ya Allah. Farji'na na'mal solihah. Kembalikan kami ya Allah ke dunia. Apalagi? Apalagi? Dijawab oleh Allah surah Toha ayat 28. Innahu mayyita mujriman falahu jahannama khalidan la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang datang membawa dosa kepada Allah, dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Ya Allah, istighfar bulan Ramadan. Inilah penyebabnya umat Islam tidak bangkit dari Al-Quran. Membaca, tahu isinya Al-Quran, tapi tidak diamalkan Al-Quran. Zikir, kenapa kita tidak berzikir kuat-kuat? Al-A'raf 105. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru. Berzikirlah kepada Allah dengan tadarru, dengan rendah. Wa khufiyah, tersembunyi. Subhanallah, subhanallah, dalam hati. Ini dasarnya. Baca, amalkan.
Berdoa dengan rendah, baik pagi dan sore dengan rendah. Tuh. Nah, jadi 3 sebabnya umat Islam tidak bangkit dari Al-Quran. Pertama, meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran tapi tidak tahu isi Al-Quran, tidak bisa diamalkan. Yang ketiga, tahu membaca Al-Quran, tahu isinya Al-Quran, tetapi tidak diamalkan isinya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.